Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Di. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film live action The Great War of Archimedes yang notabene adalah adaptasi manga yang berjudul Archimedes no Taisen, menceritakan seorang jenius matematika diperankan oleh Masaki Suda yang mengobarkan semangatnya dalam peperangan yang ia hadapi sendiri. Ia diangkat menjadi mayor yang bekerja di Departemen Akuntansi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Ia mempertaruhkan nyawanya untuk mengungkap kebenaran di balik serangkaian penyimpangan anggaran mengenai pembangunan sebuah kapal perang. Tanpa terlalu banyak spoiler, mari kita simak videonya dan selamat menonton. 行くぞてめえら気も重ねてよさて幼みな未来 Bersetting pada Jepang di tahun 1933, di mana setelah insiden Tiongkok membuat Jepang mengalami kekacauan dalam negeri, ditambah dengan intensifnya kekuatan Eropa dan Amerika Serikat membuat Jepang melepaskan diri dari Liga Bangsa-Bangsa dan membuat Jepang terisolasi dari dunia. Di awal film, terlihat seorang jenderal angkatan laut bernama Yamamoto, di mana beliau sedang memantau latihan pasukan gabungan di kapal induknya, dan berkata jika perang masa depan, mereka tidak butuh banyak kapal perang, namun kapal induk yang dapat mengangkut banyak armada pasukan. Di dalam kantornya, beliau didatangi Maizen Fujioka, seorang pembuat desain kapal, dan memamerkan hasil desain kapal induknya pada Yamamoto, yang nantinya rencana pembuatan kapal induk itu akan diajukan ke kementerian, tapi mereka pesimis karena berhadapan dengan Jenderal Shimada yang berseberangan ideologi dalam strategi perang dengan Yamamoto. Di dalam rapat untuk membahas pembuatan armada kapal baru, Jenderal Yamamoto meminta tolong pada Laksamana Jenderal Nagano untuk membantunya menjelaskan jika kapal induk sangat berfungsi dalam perang karena bisa mengangkut armada lain seperti pesawat terbang dan lain-lain. Jenderal Yamamoto melanjutkan karena pesawat terbang menurutnya akan mengalami kemajuan pesat di masa mendatang dan akan lebih efisien daripada kapal perang yang nantinya akan menambah biaya perawatan dan perbaikan setelah melakukan peperangan. Pendapat tentang kapal induk Yamamoto dan Nagano segera ditentang oleh Jenderal Shimada karena menurutnya jika Jepang membuat kapal perang terbesar, maka juga dapat menyimbolkan bagaimana kekuatan kekaisaran Jepang pada negara lain. Menurutnya, dengan jika membuat kapal induk dan menyerang dari udara dengan pesawat terbang akan merendahkan martabat kekaisaran Jepang. Yamamoto yang sedang berdebat dengan Shimada terdiam dan tak bergeming saat Lena Jenderal Angkatan Laut Hirayama mengeluarkan desain kapal perang besar yang telah dibuatnya dan ditunjukkan pada Menteri Angkatan Laut. Karena terlihat Pak Menteri Kelautan juga sangat tertarik pada desain kapal perang itu. いやお見事お気に召していただき光栄です Rapat pun selesai dan rapat keputusan kapal mana yang akan dipilih akan diumumkan 2 minggu lagi. Yamamoto, Nagano, dan Fujioka malamnya minum-minum untuk membahas rapat tadi yang akan sulit dimenangkan juga oleh mereka karena kapal perang Hirayama anggarannya lebih kecil dan desainnya lebih unggul dari kapal induk Fujioka. Mereka yang belum menemukan jalan keluar, Nagano memanggil pemilik kedai untuk menyewa 3 geisha untuk menemani mereka. Ternyata para geisha di sana telah disewa semua oleh seorang pemuda. Fujioka dan Yamamoto pun menemui pemuda itu untuk membujuk untuk menyisakan 3 geisha untuk mereka. Namun pemuda itu menolak dan melanjutkan bersenang-senangnya yang terlihat seperti mencatat dan menghitung apa yang dilakukan para geisha. Setelah Yamamoto dengan sabar berbicara dengan pemuda itu, akhirnya diketahui bahwa pemuda itu bernama Kai, seorang mahasiswa jenius matematika yang baru saja dikeluarkan dari kampusnya karena Ozaki, seorang pembuat kapal yang membantu kuliahnya, salah paham dengannya lalu berhenti membantu Kai. Karena itulah dia menyewa semua geisha yang ada untuk menghabiskan uang yang diberikan Ozaki. Setelah bertemu Kai, Yamamoto berpikir jika anggaran kapal perang Hirayama terlihat palsu karena terlalu kecil, sehingga Yamamoto ingin menghitung anggaran asli kapal perang tersebut, yang sudah pasti besar sehingga membuat proposal kapal perang Hirayama nantinya ditolak. Nagano menyuruh Fujioka untuk mulai menghitung anggaran kapal perang Hirayama, namun Fujioka ternyata tidak bisa melakukannya karena perhitungan tersebut sangat rinci dan mustahil mendapatkan hasil dalam waktu 2 minggu. できんとそういうことだな
私がということでは。 Ternyata kejadian sebenarnya adalah Kai yang memang suka mengukur suatu keindahan, sedang mengukur wajah Kyoko, putri Ozaki. Saat Ozaki masuk, Ozaki mengira Kai melakukan hal-hal cabul pada Kyoko. Scene berlanjut dengan Yamamoto yang memanggil bawahannya bernama Tanaka menagih hasil informasi yang dicarinya tentang Kai, yang bermaksud direkrut Yamamoto untuk menghitung anggaran kapal Hirayama. Namun Tanaka keberatan karena menurut info-info yang didapatnya, Kai tidak kompeten dan digosipkan mengincar putri Ozaki. Di rumah Kai, Yamamoto menawarkan Kai untuk merekrutnya. Namun Kai menolak karena besok Kai akan ke Amerika untuk kuliah lagi. Lalu Yamamoto menjawab jika Jepang nantinya akan perang dengan Amerika. Namun Kai masih saja menolak karena menurutnya Jepang akan kalah dengan Amerika yang jauh segalanya dibanding Jepang. Yamamoto melanjutkan, oleh karena itu Yamamoto membutuhkan Kai untuk menyelamatkan Jepang agar tidak terjadi perang yang disebabkan karena Jepang mempunyai sebuah kapal perang terbesar di dunia. Kai tetap menolak Yamamoto dan telah bersiap menaiki kapal yang akan membawanya ke Amerika. Namun saat dia sudah di atas kapal, dia terpikirkan oleh kata-kata Yamamoto tentang perang yang akan terjadi pada kampung halamannya nanti jika diserang oleh Amerika, yang membuat dirinya kembali dan menemui Yamamoto. Kai pun dijelaskan rincian pekerjaannya dan diangkat sebagai mayor yang bertugas di bagian akuntan Departemen Angkatan Laut. Hari itu juga Kai mulai bertugas sebagai mayor. Saat berpapasan dengan Hirayama, Kai yang tidak tahu malah tidak hormat pada Hirayama yang pangkatnya lebih tinggi dari Kai. Kemudian Kai sampai di kantornya saat memulai tugasnya untuk menghitung dan meminta proposal detail kapal perang Hirayama. Dia hanya diberi 3 lembar kertas catatan yang dibuat oleh Fujioka dan isinya hanya seingat Fujioka saja. Yang faktanya, proposal detail kapal itu ternyata adalah rahasia militer, jadi siapapun tidak bisa mengambilnya sebelum rapat keputusan. Namun Kai memaksa supaya bisa mengambil proposal itu. Tapi dihadang oleh Tanaka yang sekarang jadi bawahan Kai. Kai yang tidak bisa apa-apa mulai membaca catatan Fujioka dan dibantu dijelaskan oleh Tanaka. 我々が採用を望んでいる藤岡湾は基準排水量2万6000トン、速力は30ノット、空母ですから武装は少なく、予算を食うのは主に高出力機関と航空偽装です。これに対し平山湾は基準排水量6万5050トン、主砲46産地3連装3機の計9門、速力28ノット。藤岡湾ははるかに Kai yang tidak puas dengan itu saja memutuskan untuk melihat langsung sebuah kapal perang asli dan menaikinya agar bisa memulai mencari informasi yang dia butuhkan. Tanaka pun mengantarnya ke kapal perang bernama Nagato. Dan dengan bantuan Nagano, Kai bisa menaiki kapal itu yang sebenarnya tidak bisa semua orang walaupun perwira sekalipun untuk menaiki kapal perang Jepang. Kai dan Tanaka disambut oleh kapten kapal Uno. Lalu Uno ingin mengambil brandy yang diterimanya tadi bermaksud menjamu Kai. Kai pun disuruh menunggu dulu di ruangan Uno. Lalu Kai menginstruksikan pada Tanaka jika Uno kembali supaya dialihkan ke tempat lain lagi oleh Tanaka, agar Kai bisa mencari cetak biru atau desain dari kapal perang Uno ini. Setelah mencari-cari di lemari milik Uno, akhirnya Kai menemukan cetak biru kapal perang itu dan segera menyalinya di buku catatan yang selalu dibawa Kai, dan memutuskan singgah 2 hari di kapal itu. Yang ternyata Kai mengukur detail-detail kapal perang itu hanya dengan meteran kecil yang dibawanya seharian kemarin, yang membuat Tanaka heran sekaligus takjub. Kai menjelaskan kalau mereka bisa mengukur sebagian saja kapal perang itu. Setelah kembali ke kantor, Kai pun segera menggambar ulang sebuah desain kapal perang dengan salinan cetak biru kapal Nagato yang dikapteni Uno, dan hasil pengukuran Kai dibantu Tanaka selama 2 hari. Dan yang mengejutkan, Kai telah membaca buku referensi pembuatan kapal hanya dengan semalam, yang membuat Tanaka kagum dan simpati padanya. Di sisi Shimada, ternyata dia menyuruh bawahannya untuk memata-matai Kai dan melaporkan hasilnya bahwa Kai mengukur sebuah kapal hanya dengan meteran. Mereka pun menganggap Kai hanya seorang pemuda bodoh. Namun berbeda dengan Hirayama, bawahan Shimada yang diperintahkan untuk terus mencari info tentang Kai kemudian menemui Kyoko dengan berpura-pura memberi hadiah dari Jenderal Shimada. Namun dengan liciknya, bawahan Shimada menyuap pembantu Kyoko agar buka mulut tentang hubungan Kyoko dengan Kai.
Kai pun mulai menggambar sketsa kapal, lalu Tanaka masuk membakanya makan malam dan menyuruh Kai istirahat sejenak. Tanaka yang takjub dengan sketsa Kai yang sudah seperti sketsa pembuat kapal profesional memutuskan membantu Kai dengan meminta bantuan dari Fujioka. Namun sayangnya Fujioka yang ditelepon Tanaka berkata tak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga Yamamoto. Kai yang sudah menyangka akan hal itu berkata kalau Kai akan berjuang sendirian dan yakin akan kemampuannya. Lalu Tanaka juga membantu sebisanya malam itu. Paginya, Tanaka yang akan mengambil sarapan untuk mereka mendapati pintu ruangan Kai sudah penuh kertas hinaan yang berbunyi Kai Tadashi, predator anak murid sendiri, telah diperkosa. どうしたんだ。あら、頑張ってよ、お兄ちゃん。だってばよ、気持ち。やめてください。あ、あ。